yang katanya Purnomo melihat makhluk-makhluk seperti siluman ular, siluman babi, bahkan siluman monyet masuk ke dalam kamar tidurnya. Tubuh mereka seperti manusia. Ular, tubuh manusia tapi kulitnya penuh dengan sisik. Babi, tubuh manusia namun kepalanya seekor babi. Monyet pun sama. Monyet besar seukuran manusia berbulu putih dengan mata yang merah masuk dan hadir pula di dalam kamar tidur Purnomo. Di mana dalam mimpinya itu, siluman monyet ini berkata, "Datanglah kembali ke Gunung Kawi, agar kau bisa kembali kaya raya seperti dulu." Namun di sini, Erlina tidak memperdulikan, karena dia tahu akibatnya bisa begitu fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini merupakan kisah nyata yang dibagikan salah satu narasumber kita, pelaku langsung dari ritual pesugihan Gunung Kawi yang mengakibatkan anak serta suaminya meninggal dunia. Sebelum masuk ke cerita, seperti biasa Akang ingatkan kembali khususnya buat para baraya yang baru menonton video ini, menonton dan bergabung dengan channel kita, klik tombol subscribe, like, komen, dan share video-video dalam channel ini di media sosial kalian agar lebih banyak orang mengetahui, menyadari sisi gelap dunia spiritual. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar baraya semua selalu mendapat notifikasi terbaru video-video kita. Mbak Erlina, narasumber kita yang saat ini berusia 48 tahun dan tinggal di daerah Bandung. Erlina yang merupakan warga asli kelahiran Purwokerto, terlahir dari pasangan suami istri yang berbeda kebangsaan. Keluarga dari pihak ibu berkebangsaan Chinese dan dari pihak bapak asli orang Jawa. Sewaktu Erlina kecil, ibu dan bapaknya ini bercerai dan Erlina memilih ikut tinggal dengan sang ibu beserta keluarga besarnya. Keluarga besar Erlina dari pihak ibu yang memang semua orang-orang Chinese, Cindo lah kita bilangnya pada zaman saat ini. Keluarga dari pihak ibunya Erlina itu punya satu kebiasaan setiap 1 tahun sekali mengadakan rombongan ziarah ke Gunung Kawi. Semua ikut, dari mulai neneknya, paman-pamannya, sepupu-sepupunya, semua ikut dalam rombongan ziarah ke Gunung Kawi, bahkan beserta beberapa warga setempat pula. Dari semua keluarga yang tak pernah pergi ke Gunung Kawi, itu hanyalah ibu kandung dari Erlina. Ibu kandung Erlina sendiri, usahanya setiap hari dia mempunyai sebuah toko yang umum kita kenal dengan sebutan toko Palu Gada. Apa yang lu mau di gua ada. Komplit lah, segala macam ada di toko milik ibunya Erlina. Nah, waktu itu ketika Erlina berusia 7 sampai 12 tahunan,
keluarga besar ibunya ini ngadain rombongan ke Gunung Kawi. Erlina pun ikut. Selain ingin tahu, hitung-hitung wisata dan liburan juga. Yang tak berangkat waktu itu cuma ibunya. Maka dari Purwokerto berangkatlah nih rombongan satu bis menuju Gunung Kawi yang ada di Jawa Timur. Singkatnya, rombongan keluarga besar Erlina tiba di daerah Pasarean Gunung Kawi. Mereka tak langsung ke lokasi Pasarean, tetapi memilih untuk beristirahat di sebuah penginapan. Ketika rombongan semua beristirahat di sebuah penginapan, pimpinan rombongan yang sebut saja namanya Ko Aseng, salah satu pamannya Erlina, dia mencari guide dari pihak juru kunci Gunung Kawi untuk membimbing rombongan selama berziarah di sana. Tak berselang lama selepas kepergian Ko Aseng pun sudah datang kembali ke penginapan, ditemani seorang lelaki setengah baya, orang Jawa, yang memperkenalkan diri bernama Mas Suntoro. Nah, oleh Mas Suntoro inilah yang diperintah oleh juru kunci menemani dan memandu rombongan berziarah di sana. Yang pertama, harus rombongan ini kunjungi sesuai dengan aturan dan adat istiadat di Gunung Kawi. Mereka dibawa ke 3 sumber air yang disebut sumber rejeki, sumber jodoh, dan sumber manggis. Sumber rejeki disebut juga dengan nama sumber urip. Dan lokasi ketiga sumber atau mata air tempat pemandian ini, lokasinya berbeda-beda, namun masih berada di bawah kaki Gunung Kawi. Rombongan pun berangkat dipandu oleh Mbah Suntoro. Pertama, rombongan dibawa ke sumber urip. Di sumber urip ini sudah ada bangunan-bangunan sederhana yang pada waktu itu sekitar tahun 1980-an. Di sumber urip ini, selain rombongan keluarga besar Erlina, ada pula para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Rombongan keluarga Erlina dipandu Mbah Suntoro untuk mandi, mensucikan diri, atau ada pula yang hanya sekedar mengambil wudhu atau mencuci muka. Karena keluarga besar Erlina ini, kalau agama, mereka semua rata-rata keluarga muslim. Ya walaupun dalam cerita ini agak kurang pula dalam keislamannya. Buktinya mereka malah sering datang ke Gunung Kawi. Nah, di sumber urip atau sumber rejeki, selepas bersuci, mereka semua dipandu oleh Mas Suntoro, Mbah Suntoro ini, untuk melakukan ritual berdoa. Membawa dupa, sesaji, dibakar, dan dipandu berdoa secara bergiliran. Erlina, walaupun masih bocil nih, pikirannya ini ya udah dewasa, melebihi usianya. Ketika tiba giliran Erlina berdoa di sana, satu hal yang Erlina minta, di mana Erlina meminta diberi kekayaan dan jodoh. Singkatnya, rantaian ziarah di sumber urip pun selesai. Rombongan pun dibawa ke sumber yang kedua, mata air kedua, yang disebut sumber jodoh. Yang konon katanya, di sumber jodoh ini, barang siapa yang ritual, mandi,
cuci muka, atau sejenisnya. Bagi yang jomblo, itu akan dipermudah mendapatkan jodoh. Kalau di Sumber Urip, itu kalau orang sakit, punya penyakit separah apapun, konon katanya bisa sembuh dengan wasilah mandi di Sumber Urip. Jadi tiap sumber ini ada khasiat masing-masing. Cuman kebiasaan para peziarah yang punya tujuan tertentu, itu terkadang 3 sumber didatangi semua, sembahyangan pula di sana. Terlepas apapun agamanya. Mereka berdoa di sana meminta dengan wasilah Eyang Jugo dan Raden Iman Sujono, tokoh yang dikebumikan di Pasarean Gunung Kawi. Selepas selesai dengan tata cara serupa seperti di Sumber Urip, rombongan pun meninggalkan lokasi sumber jodoh dan langsung bergegas menuju ke mata air ketiga yang disebut dengan nama Sumber Manggis. Lokasinya tak jauh berbeda, hampir serupa dengan 2 sumber yang mereka datangi. Namun bedanya, ketika rombongan tiba di Sumber Manggis, mereka selepas selesai mandi dan mensucikan diri di sana, dipandu Mbah Purnomo, pertama sembahyang di tempat yang konon katanya bekas pertapaannya Eyang Jugo, yang ditutupi atau berada di dalam sebuah bangunan kecil. Semua keluarga pun bergiliran sembahyangan bakar dupa, meminta hajat mereka dengan wasilah sosok Eyang Jugo yang pernah bertapa di sana. Semua keluarga mendapat giliran, termasuk Erlina yang masih kecil. Selepas selesai dari situ, mereka pun dibawa ke sebuah tempat peribadatan khusus orang-orang Tionghoa. Lokasinya masih di Sumber Manggis. Terdapat sebuah bangunan seperti kelenteng kecil. Nah, di sini mereka melakukan sembahyangan di sana. Lepas sembahyangan di dalam kelenteng oleh Simbah Suntoro, mereka semua pun dibawa ke ruangan di sebelah, yang katanya di dalam ruangan itu terdapat pohon manggis yang menjadi sumber mata air di Sumber Manggis. Di dalam itu ada sebuah pohon manggis di dalam bangunan yang ditutupi oleh kain merah yang sudah kekuningan. Ornamen-ornamen tempat peribadatan orang-orang Tionghoa jelas ada di dalam. Lalu di ruangan ini, setiap rombongan memberikan sesaji kepada juru kunci yang sudah standby di dalam. Memberikan sesaji berupa kembang 3 warna serta sesaji lainnya, dan meletakkan uang di atas kembang 3 warna itu. Uang seikhlasnya untuk si juru kunci. Dan juru kuncilah yang nantinya akan melakukan ritual mendoakan para rombongan agar terkabul apa yang menjadi hajat mereka. Satu persatu anggota keluarga besar Erlina masuk ke dalam, menyerahkan kembang dengan uang disimpan di atas kembang 3 warna. Namun ketika tiba giliran Erlina masuk, Erlina terkejut karena di dalam ruangan ini Erlina melihat ada 2 sosok perempuan Chinese memakai baju serba merah dengan muka putih yang begitu pucat, berdiri dan tersenyum ke arah Erlina. Yang padahal
Di dalam ruangan ini hanya ada si juru kunci. Erlina waktu itu sadar mereka berdua bukan manusia. Maka Erlina lantas memejamkan mata, menundukkan kepala. Karena dua perempuan Chinese ini selalu menatap tajam ke arah Erlina. Nah, selepas semua rombongan mendapatkan giliran, ritual selesai, Mbah Suntoro kembali membimbing para peziarah pulang menuju ke pasarean Gunung Kawi. Di Gunung Kawi sendiri ada dua lokasi yang sering umum didatangi para peziarah ke daerah sana. Pertama, pasarean Gunung Kawi, yang di pasarean ini adalah tempat pemakaman atau tempat dikebumikannya tokoh yang bernama Eyang Jugo dan Raden Iman Sujono. Di mana Raden Iman Sujono konon katanya adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro. Namun sebelum menuju ke pasarean Gunung Kawi, ke tempatnya Eyang Jugo, para peziarah sebelum naik ke puncak, mereka pasti mampir ke tempat kelenteng Dewi Kuan Im. Yang di dekat kelenteng Dewi Kuan Im itu ada tempat ciamsi, tempat ramalan, yang biasanya kayak lidi tuh diugek-ugek, jatuh. Nah, itu nanti diterjemahkan oleh petugas yang ada di sana. Nah, rombongan Erlina melakukan hal serupa pula. Mereka berjalan kaki bersama dari tempat parkir yang memang tak terlalu jauh, masuk ke area pasarean Gunung Kawi. Langsung disambut dengan deretan warung-warung, lapak-lapak para pedagang yang menjajakan berbagai barang berornamen dan ciri khas Gunung Kawi, serta deretan tukang kembang. Mbah Suntoro menyuruh mereka membeli kembang yang dijajakan di sana untuk keperluan ziarah. Selepas semua membeli kembang masing-masing, rombongan ini yang dipimpin oleh si Mbah Suntoro dan Ko Aseng itu langsung menuju kelenteng Dewi Kuan Im, melakukan sembahyangan di sana bergiliran. Lalu ke tempat ciamsi, masih di lokasi yang sama. Nah, di tempat ciamsi ini semua orang diramal satu persatu. Dan ketika tiba giliran dari Erlina melakukan ciamsi di sana, Erlina mendapat ramalan yang begitu baik. Karena dalam ramalan itu Erlina dipastikan akan menjadi kaya raya suatu saat nanti. Selepas selesai ciamsi di sana, rombongan pun berjalan menuju pasarean Gunung Kawi untuk berziarah di makamnya Eyang Jugo dan Raden Iman Sujono. Nah, ketika orang-orang dewasa melakukan ziarah di tempat pasarean Gunung Kawi, Erlina beserta beberapa bibi-bibinya serta perempuan-perempuan pribumi yang ikut dalam rombongan itu semua duduk-duduk menunggu di bawah pohon Dewadaru. Di mana yang sudah kalian ketahui, pohon Dewadaru di sana itu biasanya dijadikan pula sebagai tempat semedi oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Ketika Erlina sedang duduk diam di bawah pohon Dewadaru, rombongan Ko Aseng pun sudah kembali menemui mereka. Saat itulah bunga pohon Dewadaru jatuh ke pangkuan Erlina. Ko Aseng yang melihat itu tersenyum bahagia. "Bagus Erlina, kamu sepertinya
memang bawa keberuntungan buat keluarga kita. Loh, maksud paman apa? Tanya Erlina kecil. Kemarikan bunga Dewadaro itu. Biar paman yang simpan. Erlina nggak tahu. Itu kan cuma sekedar bunga. Tapi kok pamannya begitu bahagia. Bunga itu pun diserahkan Erlina kepada sang paman. Yang langsung saja diperlakukan begitu wah oleh pamannya. Yang membuat Erlina hanya menggaruk-garuk kepala kebingungan. Hanya sekuntum bunga, tapi pamannya seperti mendapat emas batangan. Langsung disimpan di dalam tas oleh Ko Aseng, pamannya Erlina, adik dari sang ibu. Selepas selesai di sana, rombongan Erlina pun kembali turun dari pasarean Gunung Kawi. Yang selanjutnya, selepas beristirahat sekejap, rombongan ini dipandu oleh Mbah Suntoro langsung menuju ke lokasi Kraton Gunung Kawi. Nah, di Kraton Gunung Kawi, seperti yang sudah sering Akang ceritakan, di Kraton Gunung Kawi ini, di situ ada bersemayam dua tokoh dari masa lalu yang masih keturunan Empu Sindok, yang bernama Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggulwati. Dua tokoh itulah yang menjadi sentra di Kraton Gunung Kawi. Bahkan ada sanggar pemujaan khusus untuk mereka berdua yang posisinya berada di paling puncak lokasi deretan bangunan di Kraton Gunung Kawi. Rombongan dibawa ke sana, namun tak langsung datang berziarah. Karena rombongan terlihat begitu kelelahan, Mbah Suntoro mempersilahkan para rombongan untuk beristirahat sejenak sambil membeli keperluan ritual berupa bunga, sesaji, serta dupa yang akan mereka gunakan di sana. Di lokasi Kraton Gunung Kawi, di sini tempat peribadatan 5 agama ada. Masjid, kelenteng, vihara, gereja, semua ada di sana. Jadi umat lintas agama dari agama apapun bisa datang ke sana dan beribadah di lokasi yang sesuai dengan agama mereka. Namun walaupun seperti itu, tetap saja tujuan utama semua orang yang datang ke sana, ya rata-rata tahu sendiri. Dengan dalih ngalap berkah, tapi yang jelas mereka datang ke sana untuk mencari kekayaan yang instan lewat jalur pesugihan. Selepas rombongan beristirahat di bawah Kraton Gunung Kawi, rombongan kembali bersiap untuk melakukan tahapan ziarah ritual di sana. Pertama, para rombongan dibawa menuju ke lokasi seperti kuburan berderet, yang di sana ada 3 makam, 3 kuburan, yang menurut cerita dari Mbah Suntoro, ketiga kuburan itu adalah makam dari 3 orang pengikut Eyang Tunggul Manik dan Tunggulwati, yang disebut dengan nama Eyang Hamid, Eyang Joyo, dan Eyang Broto. 3 orang pengikut yang sering disebut dengan istilah cantrik. Nah, selepas berziarah di 3 makam itu, di sini Ko Aseng selaku pimpinan rombongan berbicara kepada si Mas Suntoro. Bah, terus terang saja, maksud kedatangan saya beserta keluarga besar datang kemari, saya mau minta tolong agar kami dipermudah dalam urusan rezeki. Mbah Suntoro tentunya tahulah apa yang saya maksud, ucap si Ko Aseng. Suntoro paham betul
Maksud dibalik ucapannya Aseng, yang tentunya adalah jalan menyimpang, jalan cepat untuk bisa mendapatkan harta kekayaan. Basuntoro tersenyum, lantas berkata, "Ya sudah, kalau seperti itu tunggu sebentar. Biar saya menemui juru kunci utama di atas, di Sanggar Pamujaan, Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggulwati. Nanti sesuai keputusan beliau, kemana saja kita harus melakukan kunjungan, melakukan ziarah," ucap Basuntoro. Aseng pun mengangguk paham, lantas berbalik berbicara dengan rombongan keluarganya, sedangkan si Basuntoro langsung ke atas ke tempat Sanggar Pamujaan. Sekitar setengah jam kemudian, Basuntoro kembali turun menemui Ko Aseng serta rombongan. Selepas bertemu kembali dengan Aseng, Basuntoro berkata, "Kok, kata Mbah Juru Kunci, kalau niatannya memang seperti itu, sekarang kita letakkan sesaji dan ritual di depan mulut goa Sulingga Dewa." Sulingga Dewa? Di mana lokasinya, Pak? "Ya masih di sekitar sini. Ikuti saya saja," ucap Basuntoro. Ko Aseng dan rombongan pun mengikuti Basuntoro ke lokasi yang disebut Goa Sulingga Dewa. Guanya memang masih di sekitar situ. Mulut guanya pun kecil. Kalau misalnya mau masuk ya mesti merunduk. Cuman nggak diperbolehkan masuk ke dalam. Guanya agak lurus dan di mulut gua ini ada altar tempat menyimpan sesaji orang-orang yang mau ritual di situ. Sesaji-sesaji yang sudah disiapkan oleh rombongan sesuai perintah dari Basuntoro itu langsung diletakkan di sana. Lalu ritual pun dimulai dipimpin oleh Basuntoro. Yang selepas itu para rombongan yang duduk bersila di belakang dirinya sambil memegang dupa memanjatkan doa sesuai dengan hajat keinginan mereka. Selesailah nih di Goa Sulingga Dewa. Rombongan pun menaiki anak-anak tangga menuju ke Sanggar Pamujaan, tempat bersemayamnya Eyang Tunggul Manik dan Tunggulwati, yang konon katanya tempat moksa dan tempat pertapaan di masa lalu. Di sana mereka semua kembali melakukan sembahyangan dipimpin oleh juru kunci utama. Selepas sembahyangan di situ, setiap rombongan itu mengambil tanah keramat dari tempat pertapaan Eyang Tunggul Manik dan Tunggulwati, yang tentunya masih berada di ruangan Sanggar Pertapaan. Tanah itu nantinya pun dibungkus oleh kain yang berwarna merah dan kuning, yang teman-teman sudah pada tahu lah kain bentuknya seperti apa. Dan memang kalau ada dua kain itu yang bertuliskan Gunung Kawi, dipastikan si pemiliknya pernah mendatangi lokasi itu, karena hanya ada di sana. Nah, selepas selesai rangkaian kegiatan di Sanggar Pamujaan, rombongan pun berbelok ke Klenteng Dewi Kuan Im, tepat bersebelahan dengan Sanggar Pamujaan Eyang Tunggul Manik. Di sana mereka melakukan peribadatan. Akang sendiri nggak paham, mereka ini sebenarnya keluarga muslim, tapi tetap adat istiadat leluhur mereka seperti sembahyangan di kelenteng dan sejenisnya itu tetap mereka lakukan. Wallahu alam seperti apa sebenarnya yang ada dalam pemikiran keluarga besar dari Erlina. Erlina ikut sembahyangan pula di situ. Namun di sini Erlina selalu merasa bulu kuduknya meremang
seolah dari awal datang ke tiga sumber, ke Pasarean, sampai ke Keraton Gunung Kawi. Erlina seperti ada yang terus mengikuti. Lalu selepas itu, selesai sudah acara rangkaian ziarah di Keraton Gunung Kawi, Ko Aseng menemui juru kunci utama sambil membawa Erlina. Ternyata maksudnya Ko Aseng ini menunjukkan bunga Dewadaru yang waktu itu jatuh di pangkuan Erlina. Juru kunci di sana mengatakan kalau itu adalah bentuk restu, di mana keinginan mereka pasti akan terkabulkan. Dan juru kunci Keraton Gunung Kawi mengatakan harus memperlakukan kembang Dewadaru itu baik-baik, harus diberi sesaji di waktu-waktu tertentu, dan memang si bunga Dewadaru yang jatuh ke pangkuan Erlina itu diperlakukan layaknya seperti dewa, disimpan di altar, di hari-hari tertentu diberikan sesaji oleh Ko Aseng pamannya Erlina. Selepas semua selesai, Ko Aseng dan rombongan pamitan ke juru kunci, lantas rombongan pun pulang kembali ke Purwokerto. Nah, selepas pulang dari Gunung Kawi, memang mulai terlihat ada perubahan dalam segi ekonomi di keluarga besar ibunya Erlina, terkhusus paman-pamannya. Namun entah dikarenakan hal apa, selepas itu keluarga besar Erlina berhenti ziarah ke Gunung Kawi. Yang sempat Erlina ketahui dari mulut ibunya, konon katanya keluarga mereka ketakutan pasca ada salah satu yang dulu ikut dalam rombongan. Hidupnya memang kaya raya, tetapi berakhir tragis karena ternyata apa yang rombongan ini lakukan di Gunung Kawi sudah termasuk dalam ritual nyupang, ritual pesugihan. Nah, sebagian besar keluarga Erlina pun ketakutan hingga menghentikan kebiasaan mereka mengadakan rombongan ziarah dan ritual ke Gunung Kawi. Karena sebenarnya di awal keluarga besar Erlina ini niatnya cuma ngalap berkah. Tetapi dengan ritual ngalap berkah yang mereka lakukan, justru mereka secara tidak langsung sudah masuk dalam tatanan ritual pemujaan, ritual pesugihan. Berhentilah nih rombongan berangkat ke Gunung Kawi. Sampai akhirnya pada tahun 1997, tepat di usia Erlina yang menginjak 20 tahun, ada salah satu paman Erlina yang tak lain adalah Ko Aseng. Selepas beberapa tahun vakum ke Gunung Kawi, Ko Aseng ini kembali mengadakan ziarah tahunan ke Gunung Kawi. Erlina tentunya ikut. Hitung-hitung liburan, karena ke Gunung Kawi ini kan tempat wisata religi. Bagus juga untuk liburan. Berangkatlah nih Erlina dan rombongan Ko Aseng pamannya. Nah, ketika rombongan tiba selepas melakukan rentetan ritual, rentetan ziarah, rombongan ini pun tiba di area Keraton Gunung Kawi. Nah, waktu itu Erlina bertemu dengan encim-encim nih, nenek-nenek Cina, yang ngajak Erlina mampir ke pondoknya. Waktu itu Erlina bareng dengan tetangganya, ibu-ibu orang Jawa, orang Purwokerto. Erlina dan si ibu-ibu orang Jawa ini pun mengikuti si nenek Cina ini yang katanya mereka mau diramal, dan ramalannya pasti jitu gak akan meleset. Tiba di pondok si encim-encim ini, pertama yang diramal adalah tetangga Erlina
yang ketika diramal, si nenek Cina ini berkata, "Walah Nduk, kamu ini masih lama, masih jauh untuk bisa hidup kaya raya." Waduh, kok gitu Nek? Ya mau gimana lagi? Karena belum waktunya kamu kaya raya dari Gunung Kawi. Kalau saya gimana Nek? Tanya Erlina. Penasaran Erlina nih. Erlina pun diramal. Dan ketika hasil ramalan sudah keluar, si nenek Cina ini berkata, "Nduk, kalau kamu bersyukurlah. Karena tahun depan kamu akan menikah dengan orang kaya raya." Kaget Erlina mendengar hasil ramalan si nenek Cina. Karena memang itulah yang selalu Erlina minta ketika dia datang ke Gunung Kawi. Minta jodoh dan harta kekayaan. Nah, kata si encim-encim, Erlina ini bakal nikah sama orang kaya raya. Erlina begitu yakin. Sampai akhirnya, betullah terjadi ramalan si nenek Cina ini. Tepat di tahun 1998, Erlina menikah dengan orang sesama Cindo yang sebut saja bernama Purnomo, seorang pengusaha kaya raya yang usianya tepat 41 tahun. Tahun 98, Erlina menikah di usia 21 tahun, sedangkan suaminya 41. Perbedaan usianya 20 tahun. Tapi Erlina nggak peduli. Dia ini pengusaha kaya raya, asetnya miliaran. Miliarder bukan jutawan, miliarder si Purnomo ini. Maka dengan senang hati, Erlina pun sudi dipersunting menjadi istri Purnomo. Maka semenjak saat itu, dari tahun 98, Erlina pun hidup bergelimang harta dan tercapailah apa yang menjadi keinginannya yang selalu dia munajatkan ketika datang ke Gunung Kawi. Nah, Koaseng, dia pun masih sering ke Gunung Kawi setiap 1 tahun sekali. Erlina nggak ikut lagi, tetapi selalu nitip buat beli sesaji di Gunung Kawi. Jadi cuma nitipin duit doang tuh, buat biaya beli sesaji di sana. Nah, selepas menikah dengan Purnomo, kehidupan Erlina tentunya berubah drastis kan. Udah jadi ibu-ibu sosialita bergelimang harta. Lalu tepat di tahun 1999, Erlina pun mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Anak pertama dari pernikahan Erlina dan Purnomo. Anak perempuannya ini pun diberi nama Leni. Namun, memang ada yang janggal dalam pernikahan Erlina serta Purnomo. Dalam kehidupan rumah tangga mereka, aktivitas seksual antara Erlina dengan Purnomo bisa dibilang gak normal. Karena semenjak awal Erlina hamil, Purnomo ini jarang sekali menggauli Erlina. Bahkan tidur pun dia tak mau tidur dalam satu kamar. Yang membuat Erlina terkejut, namun tidak Erlina pedulikan. Purnomo selalu berkata dengan nada ketus, "Amit-amit, gak mau aku tidur sama kau. Badan kau itu bau mot." Itu aroma tubuh Erlina yang dicium oleh Purnomo. Katanya Erlina ini badannya bau babi dan bau monyet. Dan itulah yang mengakibatkan Purnomo gak mau tidur dengan Erlina. Walau tinggal satu rumah satu atap, tapi berpisah kamar. Beda kamar, udah kayak orang lagi pisah ranjang. Namun pernikahan ya tetap bertahan, tetap berlangsung. Karena dianggap Purnomo ini memang betulan cinta kepada Erlina. Lalu di tahun 2001,
Erlina kembali melahirkan anak kedua yang diberi nama Rini. 2 anak dari Purnomo ini perempuan semua. Dan selama sepanjang rumah tangga dengan Purnomo, sering banyak keanehan yang terjadi di rumah mereka. Erlina ataupun Purnomo seringkali melihat seekor ular hitam masuk ke dalam rumah. Tetapi ketika dikejar dan dicari, ular hitam itu selalu datang dan hilang sendiri. Tak berbekas sama sekali. Bahkan pernah satu ketika, tatkala Erlina sedang memomong anak bayinya, anak keduanya, ketika turun dari ranjang, memangku sang anak, dia terkejut sampai berteriak melihat seekor ular hitam, ular kobra, melingkar dan berdiri kepalanya dengan mata merah di lantai kamar tidurnya. Erlina pun teriak. Anak buah Purnomo yang kebetulan ada di depan rumah bersama Purnomo pun lari masuk ke dalam. Erlina pun nunjuk-nunjuk ke arah ular yang waktu itu menggelisir masuk ke bawah ranjang. Ketika ular masuk ke ranjang, Erlina lari keluar. Purnomo dan anak buahnya langsung membongkar ranjang mencari keberadaan si ular hitam. Tetapi yang aneh, ular itu tak ditemukan sama sekali hingga rancang pun diacak-acak. Ular itu tetap tak ada di dalam kamar. Dan hal seperti itu begitu sering terjadi di rumah mereka. Lalu satu ketika Erlina kembali hamil anak ketiga. Waktu itu tepat di usia kehamilan 8 bulan. Di malam hari, Purnomo sedang tak ada di rumah. Yang ada di rumah saat itu hanya Erlina beserta kedua anaknya. Malam itu, Erlina yang sedang tiduran di dalam kamar sambil mengusap-ngusap perut besarnya. Kedua anaknya sudah tertidur lelap. Tiba-tiba Erlina mendengar suara teriakan panggilan dari Purnomo, suaminya. "Lina, Lina!" teriak suara sang suami. "Iya, bentar bang!" teriak Erlina, yang lantas keluar dari kamar menuju ke arah belakang rumah. Namun ketika tiba di belakang rumah, Erlina seperti ada yang ngejorokin dari belakang. Erlina pun terjatuh menjerit, jatuh ke lantai dalam posisi tengkurap. Yang saat itu pula, Erlina pun menjerit mengadu kesakitan. Keluar darah dari selangkangannya. Erlina mengalami keguguran. Baru sadar Erlina, suaminya nggak ada di rumah. Lantas suara siapa yang tadi berteriak memanggil dirinya? Di sela-sela menahan rasa sakit, Erlina pun teriak memanggil pertolongan. Para tetangga berdatangan. Erlina lantas dilarikan ke rumah sakit. Nah, di sini Erlina mengalami keguguran. Janin dalam rahimnya keluar. Namun yang keluar bukanlah janin berbentuk bayi, tetapi hanya gumpalan daging yang ditimbang beratnya sekitar 1 ons. Beserta dengan rembesan darah kehitaman. Erlina begitu syok. Aneh dong. Hamil 8 bulan, itu janin sudah berbentuk bayi. Sudah komplit. Tapi yang keluar dari rahim Erlina bukan janin, hanyalah segumpal daging. Yang padahal Erlina ini rutin kontrol ke dokter setiap bulan. Lalu selepas kejadian itu, menginjak tahun keempat pernikahan mereka, Purnomo
mulai sering sakit-sakitan dengan penyakit-penyakit aneh yang dia derita. Sedangkan Erlina tidak terlalu peduli dengan kondisi suaminya. Karena dalam pernikahan mereka, Erlina tak merasakan sama sekali yang namanya cinta. Karena yang dia inginkan hanya hidup kaya raya. Sepanjang Purnomo sakit, Purnomo temperamennya sering berubah tiba-tiba. Purnomo satu ketika tiba-tiba marah-marah dengan mata memerah, muka merah padam pula. Marah tak jelas dan mencaci maki Erlina, seperti bukan sosok Purnomo saja. Sedangkan Erlina hanya bisa diam dicaci maki tanpa alasan oleh Purnomo. Dan anehnya, selepas Purnomo tersadar, dia seperti orang linglung kebingungan yang berujung meminta maaf kepada Erlina sambil berkata, "Mah, maafin papa ya. Aneh, kok papa seperti ada yang mengendalikan? Papa kok kayak gak sadar marah-marah sama kamu. Betul-betul aneh," ucap Purnomo. Bukan hanya seperti itu. Di dalam rumah tempat tinggal mereka, baik pagi, siang, sore, ataupun malam, Purnomo seringkali melihat penampakan makhluk-makhluk yang tak wajar. Perlu diketahui, rumah tempat tinggal Erlina dan Purnomo itu berada di tengah kota Purwokerto. Namun anehnya, semenjak Purnomo sakit, baik itu Purnomo ataupun Erlina, sering melihat di dalam rumah ada penampakan binatang-binatang aneh. Disebut aneh karena tak wajar. Binatang seperti itu yang harusnya ada di dalam hutan muncul tiba-tiba di kediaman mereka. Dari mulai ular hitam, babi, bahkan monyet yang entah datang dari mana. Terkadang muncul di atap rumah dengan memekik begitu keras. Terkadang muncul di dalam rumah mereka. Datang dan perginya tak diketahui. Dan hal itulah yang membuat Purnomo semakin tak tenang dan semakin ketakutan. Namun di sini, Erlina tak ada inisiatif sama sekali mencari orang pintar, kiai, ataupun praktisi. Seolah pikiran Erlina ini dibuntukan. Tak ada sama sekali inisiatif ke sana. Yang padahal Erlina sendiri sering melihat makhluk-makhluk seperti itu. Lalu, para karyawan dari Purnomo yang memang begitu menyayangi dan menghormati Purnomo selaku majikan mereka. Para karyawannya Purnomo ini pun melihat kondisi sang majikan yang sakitnya begitu aneh dan sering mendengar cerita baik dari Purnomo ataupun Erlina tentang penampakan makhluk-makhluk yang tak wajar. Karyawan-karyawan Purnomo pun inisiatif mencari dukun, orang pintar dan sejenisnya menanyakan kondisi dari Purnomo. Dari sekian dukun, praktisi, bahkan ada kiai pula yang oleh mereka datangi, semua mengatakan satu hal yang sama. Purnomo akan diambil oleh jin dari Gunung Kawi. Hal itu pun disampaikan kepada Erlina. Namun Erlina hanya merespon biasa saja. "Oh, ya sudah. Kita ikhtiar saja. Semoga Bapak bisa sembuh sedemikian rupa. Bisa sembuh seperti sedia kala." Itulah yang selalu dijawab oleh Erlina selepas para karyawannya mendatangi dukun dan sejenisnya. Lalu,
tepat di tahun 2007. Erlina yang sedang melayani sang suami yang terbaring di atas ranjang dikagetkan dengan datangnya seorang tamu di kediaman mereka. Ketika Erlina ke depan dan membukakan pintu, ternyata yang datang itu salah satu saudara Erlina, adik dari ibunya. Salah satu paman Erlina ini datang membawa kabar yang begitu menyakitkan, di mana Ko Aseng, paman Erlina, yang merupakan pimpinan rombongan keluarga mereka ketika ritual ke Gunung Kawi, dikabarkan meninggal dunia. Dan perlu baraya semua ketahui, semenjak keluarga Erlina kembali sering ke Gunung Kawi, semua adik-adik dari ibu Erlina kaya raya, termasuk Ko Aseng. Namun Ko Aseng yang harta kekayaannya begitu berlimpah, namun di tahun ke-10 pasca 97 bersama kembali dengan keluarga ke Gunung Kawi, di tahun 2007 mendadak bangkrut sampai semua hartanya habis tak tersisa. Bahkan ketika meninggal, mereka tak punya biaya untuk menguburkan Ko Aseng, dan semua biaya pemakaman itu dibantu oleh keluarga, adik-adik Ko Aseng dan Erlina sendiri. Begitu mengenaskan. Ko Aseng di tahun ke-10 pesugihan dari Gunung Kawi mati dalam kondisi yang penuh dengan kemiskinan. Namun ia kembali. Walau sudah ada fakta nyata di depan mata, semua keluarga tak peduli kalau mereka nantinya akan mengalami hal yang serupa. Karena waktu itu mereka masih menikmati kekayaan, masih bergelimang harta, termasuk Erlina. Selepas kematian Ko Aseng, hari-hari Erlina pun kembali berlanjut, kembali berjalan, merawat Purnomo sang suami, dan berpoya-poya menikmati harta kekayaan Purnomo. Sampai di tahun 2008, 1 tahun pasca kematian Ko Aseng, di malam hari, Purnomo dengan suara yang lirih memanggil-manggil Erlina. Erlina lantas berlari ke dalam kamar. "Ada apa, Pak?" "Mah, tolong temanin Papa. Papa takut, Mah. Dari tadi banyak makhluk-makhluk aneh yang datang ke dalam kamar," ucap Purnomo. Yang katanya Purnomo melihat makhluk-makhluk seperti siluman ular, siluman babi, bahkan siluman monyet masuk ke dalam kamar tidurnya. Tubuh mereka seperti manusia. Ular, tubuh manusia tapi kulitnya penuh dengan sisik. Babi, tubuh manusia namun kepalanya seekor babi. Monyet pun sama. Monyet besar seukuran manusia berbulu putih dengan mata yang merah masuk dan hadir pula di dalam kamar tidur Purnomo. Maka Erlina pun akhirnya berbaring di samping Purnomo yang menggigil ketakutan, yang tubuhnya sudah kurus kering akibat penyakit yang 6 tahun menggerogoti tubuhnya. Di tengah Erlina yang sedang tiduran di samping Purnomo, tengah malam itu, Erlina pun dikagetkan dengan suara pekikan monyet di atap rumah mereka. Erlina lantas berlari keluar. Begitu tiba di halaman depan, jelas sekali Erlina melihat seekor monyet dengan bulu berwarna putih duduk di atap rumah sambil terus memekik, yang tentunya membuat Erlina kebingungan datang dari mana monyet putih di atap rumah. Jauh dari hutan, tempat mereka di pusat perkotaan. Namun di tengah Erlina yang sedang
kebingungan melihat sosok monyet di atap rumah. Tak berselang lama, Purnomo pun menjerit dari dalam kamar tidurnya. Yang ketika Erlina bergegas masuk ke dalam kamar, saat itulah semua sudah terlambat. Erlina menyaksikan Purnomo sudah tak bernyawa. Di tahun 2008 itu, Purnomo pun, suami pertama Erlina, meninggal dunia. Pasca Purnomo meninggal, otomatis semua harta milik Purnomo pun jatuh ke tangan Erlina. Aset-aset Purnomo begitu banyak dengan nilai miliaran rupiah. Namun anehnya, uang sebegitu banyaknya menguap begitu cepat, seperti yang tidak berkah. Bahkan di tahun 2010, 2 tahun pasca kematian dari Purnomo, Erlina menjual 2 unit rumah warisan dari almarhum sang suami dengan harga yang begitu fantastis. Yang satu dijual dengan harga 1,3 miliar. Yang satu lagi dijual dengan harga 1,5 miliar. Uang 2 miliar lebih dia terima. Tetapi uang itu pun habis begitu cepat. Sampai tiba satu masa Erlina untuk makan pun sampai tak bisa. Erlina bukannya sadar, tapi sebaliknya, selepas harta benda peninggalan sang suami habis, Erlina malah sibuk mendatangi dukun-dukun untuk meminta dibantu agar bisa kaya raya kembali. Namun semua dukun tak ada yang bisa membantu Erlina. Erlina pun bingung, kenapa? Sampai satu saat Erlina mimpi didatangi oleh sosok siluman monyet yang mengaku berasal dari Gunung Kawi. Di mana dalam mimpinya itu, siluman monyet ini berkata, datanglah kembali ke Gunung Kawi, agar kau bisa kembali kaya raya seperti dulu. Namun di sini, Erlina tidak memperdulikan, karena dia tahu akibatnya bisa begitu fatal. Sudah muncul kesadaran pada waktu itu, kalau apa yang menimpa Erlina, Purnomo mati, Koaseng mati dalam kondisi penuh kemiskinan, harta benda peninggalan Purnomo pun habis tak tersisa, itu semua dampak dari pesugihan Gunung Kawi. Makanya ketika siluman monyet datang ke mimpi Erlina, Erlina tak peduli, bodoh amat. Dia nggak mau menginjak lubang yang sama. Hari-hari terus berlalu, Erlina menjalani hidup menjadi seorang ibu yang berjuang sendiri untuk kedua anaknya. Dan selama itu pula, monyet Gunung Kawi tetap selalu datang meneror dalam mimpi Erlina. Bahkan bukan hanya dalam mimpi, monyet Gunung Kawi itu seringkali datang pula muncul di atap rumah Erlina, menyuruh Erlina kembali ke Gunung Kawi. Sampai akhirnya di tahun 2013, Erlina pun menikah dengan lelaki yang sebut saja bernama Yanto, yang berasal dari daerah Bandung. Erlina pun menikah untuk yang kedua kalinya. Pasca menikah dengan Yanto, Erlina pun tinggal di Bandung, sedangkan kedua anaknya tetap tinggal di Purwokerto. Hanya sesekali saja Erlina pulang menengok kondisi kedua anaknya. Nah, dikira Erlina semua akan selesai ketika dia menikah dengan Yanto dan tinggal di daerah Bandung. Namun ternyata tidak. Semenjak menikah dengan Yanto, malam-malam Erlina dalam tidur lelapnya selalu didatangi monyet dari Gunung Kawi. Mereka seolah tak bosan merayu dan mengingatkan Erlina untuk kembali ke Gunung Kawi agar bisa kaya raya lagi. Bukan hanya itu, di siang hari
seringkali muncul dan datang seekor ular hitam ke rumah mereka. Seperti dulu waktu berumah tangga dengan Purnomo. Bahkan Yanto begitu bingung. Ketika ular muncul di tengah rumah, dikejar oleh Yanto, ular itu selalu menghilang tiba-tiba seolah bukan ular biasa. Namun karena saking seringnya kejadian itu terjadi, Yanto dan Erlina sudah tidak lagi peduli. Lalu di tahun 2020, 6 tahun yang lalu, dari Bandung, Erlina pun berangkat ke Purwokerto untuk mengunjungi kedua anaknya. Leni tepat di tahun 2020 sudah berusia 20 tahunan. Dan Renilah yang sering membantu merawat adik semata wayangnya. Ketika Erlina tiba di Purwokerto, di rumah yang ditempati oleh kedua anaknya, malam harinya Erlina beserta dengan kedua anaknya dikagetkan dengan kembali munculnya pekikan seekor monyet di atap rumah. Bahkan monyet itu tak berhenti berpekik sepanjang malam. Dan yang lebih mencengangkan, ketika pagi hari bertanya ke tetangga, tak ada satupun tetangga yang mendengar seperti yang didengar Erlina beserta kedua anaknya. Masuk hari kedua, di malam kedua Erlina menginap di Purwokerto. Monyet itu kembali muncul, yang tentunya membuat kedua anak Erlina begitu ketakutan. Erlina keluar menuju ke halaman. Saat itulah Erlina menyaksikan dengan jelas monyet dari Gunung Kawi kembali datang menyatroni rumah mereka. Erlina yang ketakutan lantas lari masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar dan tidur berpelukan dengan kedua anaknya. Monyet itu hilang tepat sekitar jam 3 dini hari, saat azan awal mulai berkumandang di masjid-masjid sekitar tempat tinggal anak-anak Erlina. Selepas monyet itu hilang, Erlina mulai kembali merasakan ketenangan. Namun siapa sangka, datangnya monyet 2 malam berturut-turut ternyata akan menjadi sebuah pertanda. Tepat siang hari di hari ketiga, Erlina yang sedang duduk di teras rumah tiba-tiba dipanggil oleh anak keduanya. Mah, Cileni, ucap Rini. Loh, ada apa sama cicimu? Itu mah, Cileni kejang-kejang mah. Terkejutlah Erlina. Dia pun lari ke dalam kamar anak pertamanya. Dan ketika masuk ke dalam kamar, di situ Erlina menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri anak pertamanya, Cileni. Tubuhnya kejang-kejang, mata mendelik, mulut menganga dengan raut wajah yang begitu ketakutan. Siang itu Erlina menyaksikan pemandangan yang memilukan yang tak bisa dia lupakan hingga saat ini. Menyaksikan langsung proses kematian Leni, anak pertamanya. Dan yang lebih membuat Erlina menyesal dalam hidupnya, dia tahu anak pertamanya itu mati menjadi tumbal siluman monyet dari Gunung Kawi. Lalu selepas Leni diurus dan dikebumikan, Erlina membawa anak terakhirnya ke Bandung ikut tinggal bersama suami keduanya. Dan pasca kematian dari Leni, Erlina semakin sadar itu semua akibat dari kelakuannya dulu
yang sering datang ke Gunung Kawi. Itu semua adalah dampak dari dia yang secara tidak langsung menjadi anggota sekte sesat keluarga pemuja Gunung Kawi. Erlina pun sadar betul, dia pun mulai memperbaiki hidup. Erlina yang memang agamanya Islam, walau tak menjalankan keislamannya bertahun-tahun, kembali dia bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan kembali ibadah sebagaimana layaknya seorang muslim. Dan dari itu semualah Erlina mulai kembali bisa merasakan ketenangan hidup bersama dengan sang suami keduanya Yanto yang sering membimbing Erlina, dan sang anak semata wayang yang selamat jadi tumbal Gunung Kawi, hidup bahagia bersama Erlina hingga saat ini. Sedangkan adik-adik dari almarhum Ibu Erlina, keluarga besar sang ibu, yang memang semua kaya raya hasil dari berziarah jadi sekte pemuja Gunung Kawi, semua kaya raya. Tetapi saat ini dari sekian banyak paman-paman Erlina, hanya satu yang tersisa yang masih menghirup udara. Semua mati dalam kondisi seperti koaseng, harta benda habis, mati meninggal dunia dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Itu semua adalah akibat dan dampak dari ritual pesugihan yang mereka jalani dari Gunung Kawi. Akhir kata, Mbak Erlina lewat cerita yang dia bagikan ini berpesan kepada semua baraya yang menonton video ini, jangan sekali-kali mendatangi tempat seperti Gunung Kawi. Terlepas apapun tujuannya, sebaiknya dihindari, karena nanti dampaknya seperti apa yang dialami keluarga besar Erlina.